teman-teman, putus tadi. Internetnya nggak menolong. Sebentar ya. Kita tungguin Ko Jimmy sama Alex satu lagi ya, Alex 2 nih. Semoga mereka segera join. Hilang lagi ya, bro. Ya, Kenapa sebentar ya. hilang? Undang si Mukse sebentar ya. Iya, iya. Bentar. Ya, si Mukse sudah balik. Lagi semangat-semangatnya ngomong Positif COVID, air. COVID. Iya. Jadi ada nggak ada COVID gimana tadi? Iya, ada nggak ada Jujur. COVID kan seperti yang teman-teman lihat tadi di jalanan begitu ya. Ya ramenya kayak gitu. Gitu. Ada COVID, rame. Nggak ada COVID, ya rame. Gitu sih. Nah, sekarang karena Ya kan orang pilihannya cuma dua. Kalau yang kemarin tuh sebelum ada vaksin sih ya. Orang pilihannya ya, kan cuma dua. Eh kalau keluar meninggal karena COVID, di rumah meninggal karena lapar. Tinggal pilih mau yang mana iya, gitu. betul, Karena betul, orang betul, betul. berpikirnya keluar belum tentu kena COVID, di rumah udah pasti kelaparan. Iya, iya, Gitu. betul, betul. Ya kan, jadi mungkin orang berpikirnya kayak gitu. Kita nggak bisa salahin sih kalau mereka berpikirnya seperti itu. Cuma maksud saya, kalau pertanyaannya apakah COVID-19 mempengaruhi kondisi kita, sok tadi kan udah dikasih lihat, gitu. Iya, Ramai mah ramai aja. rame mah rame aja ya, tetap. Di, COVID itu banyak yang Gimana? menarik. Kita itu sekarang harus menghindari orang-orang yang positif sekarang. Ya, jadi kita Iya, bergaul hanya sama negatif aja, yang orang negatif. Kalau orang positif kita iya, harus iya. jauhi. Ya, jadi Padahal kita dulu tanya, kita nah, kalau positif kita jauhi, kalau negatif kita deketin ya. Terus padahal katanya kita gini, dulu teriak-teriaknya jangan bergaul sama yang negatif, jangan bergaul sama yang negatif. Sekarang bergaulah dengan yang negatif. betul, betul. Terus katanya orang tua tuh tinggal di rumah, anak-anak yang menyelinap keluar. Tapi sekarang kebalik, iya. anak-anak diem di rumah, orang tuanya menyelinap keluar katanya. Mana? Nah itu terjadi. Saya sama mamahnya keluar terus. Anak saya yang ribut. Papa ngapain sih keluar terus katanya, di rumah aja gitu. Terus katanya penting banget di masa ini jangan cuma pakai baju, bilang cek celana jeans, cek celana panjang atau rok masih masuk nggak gitu ya. Karena kalau cuma pakai baju rumah masuk terus gitu. Tapi begitu pakai baju itu tiba-tiba nggak masuk semua ya. Saya punya Itu celana, pengalaman pribadi kayaknya ya. Itu pengalaman pribadi kayaknya. sekarang yang masuk tinggal 2. Yang 5. Nah, demikian juga dengan baju. Jadi satu lemari yang bisa dipakai tinggal 10% kan. Ya. Jadi banyak yang mau dihibahkan dong bajunya, bro. Nggak dihibahkan, mau kurus katanya.
Eh, Oh, mau kurus aja. Iya, 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 iya. Bisa langsung Hmm. dibuatkan program kayaknya nih, Bro Jim. Boleh, Ya, boleh. tadi pada saat ke laboratorium atau ke apa rumah sakit tanya, Bapak mau suntik susut lemak atau mau suntik vaksin? Dibilang. Suntik susut lemak oh, bisa 5 kali kalau segede Bapak gitu kan. Kalau suntik vaksin 2 kali aja. Ya udah suntik vaksin nih dok. Iya, menarik banget ya. Iya, menariknya juga kalau bicara soal turunin berat badan itu kan kemarin kalau lihat postingnya Bro Jim kan ada itu apa eh, baru berapa? Baru 5 hari udah turun 5 kilo sebelum posting berikutnya ya katanya tulisannya gitu kan. Hmm. Ada nih orangnya lagi Baru ngikutin selisih. kita. Oh gitu. Luar Oh biasa. bisa Ada orang. testimonial dong langsung. Iya. Nah bisa tuh bro, langsung bro, lu bisa bisa langsung konsultasi nih habis ini. Ya, kalau saya dilemanya gini. Nah, dulu waktu kecil kan mama sama papa selalu bilang gini, Lex, jadilah orang besar nak, katanya gitu. Sekarang jadilah orang besar, katanya, udah, mah ini udah besar nih. Gitu. Soalnya dulu saya Iya, iya, iya. pempeng kurus sampai kelas 2 SMA, Eh, cuma 55, berat cuma eh, 40. hmm. Baru gemuk dan baru tinggi itu di kuliah. Gemuk baru setelah kerja Ah, gitu ya. Jadi di kantor saya yang lama itu ah. emang adalah dalam 2 tahun kamu pasti naik minimal 5 kilo gitu. Karena Iya, kita iya, setiap iya. kali Wow. ada project celebration sebulan sekali biasanya. Iya, iya, Itu iya, bisa iya, iya. di mana. Jadi 2 tahun kamu udah naik 5 kilo. 2 tahun berikutnya tambah 5 kilo. Ya udah, lanjutlah kan mau jadi orang besar katanya. Iya, 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 iya. Jadi niat ngecilin nggak sebenarnya bro? Nah, dan khususnya lagi Kojimi ini kalau udah sebesar ini Kojimi kita udah nggak takut gendut lagi karena kita udah di sana kok. Oh iya, iya. Aduh gimana kalau saya gemuk, gue gemuk gak, gue gemuk gak. Aku udah nggak Eh, takut. Aku sudah di sana eh, kok. Aku sudah gemuk. eh, iya. Terus profesi saya konsultan. Jadi kalau konsultan itu memang kan harus bisa Harus kelihatan. dipercaya. Iya. Harus bisa dipercaya. Nah, kalau gendut kayak gini dibilang, wah ini bisa dipercaya nih, soalnya dia nggak bisa lari. Enggak dong. Kan konsultannya untuk kemakmuran. Jadi Betul, pas begitu ngeliat konsultannya makmur, nah baru benar betul. nih konsultan. Sama katanya wanita-wanita suka sama yang gemuk-gemuk itu kok, karena katanya Bener. jodoh itu tidak kemana-mana, tidak lari kemana. Nah, yang gemuk-gemuk kan nggak bisa lari kemana-mana, berarti jodoh kok. Enggak, saya suka pikir begini. Sebetulnya yang suka six pack itu siapa sih? Cowok apa cewek sih sebetulnya? Sebenarnya kalau Iya, diperhatiin suka six pack itu cowok. Nah, benar, cewek benar. emang Betul, betul. cowok yang nabi, yang bau nasi. Kenapa? Karena kalau bersandar begitu ya, bersandar cowok cowok berotot itu keras begitu. Enak kok. Kalau cowok yang cabi lebih empuk. Ibaratnya Kalau ketemu Dipan sama spring bed. benar, benar. Terus kalau cowok berotot, tadi kan pagi-pagi ada teman saya yang IG story ambil quote dari The Rock, Dwayne Johnson itu kok kan ototnya gede Heeh. banget tuh. Waduh, Iya, saya iya, bilang iya. wanita sama The Rock ya. Kalau dipeluk ada resiko mati sesak napas kok. Enggak, lagian gini, gini, Bro Alex, sebetulnya cowok berotot itu menghabiskan banyak waktu di gym, membentuk Benar. otot. Sementara cowok berlemak menghabiskan lebih Hmm, banyak waktu di kantor, di dunia benar, usaha, bangun bisnis. Makanya sih benar. sebetulnya yang lebih memberi rasa aman tuh cowok gemuk, gitu. Cowok langsing, cowok cowok berotot kurang memberi rasa aman. Iya, dengar tuh Lex, dengar. Ini kayaknya ya udah relevan nih. Soalnya kan bahan kita tuh salah satunya dampak mental nih. Kayaknya kita semua udah mentalnya kebalik-balik nih. Isi Kalau otaknya udah ketukar.
COVID itu terhadap berat badan. Jangan pakai baju terus, sekali-kali pakai baju kantor, masuk nggak gitu. Nah dari situ ketahuan COVID. Iya. Katanya zaman susah, tapi kemarin nambah gitu kan. Kalau Bro, saya lebih Alex, ngelihatnya, ya, ngelihatnya apa? Lebih ngelihatnya apa? kalau saya lebih ngelihatnya di masa-masa pandemi kayak gini, kesempatan kita mengembangkan diri sih sebetulnya, gitu. Jadi cowok-cowok sih sebetulnya jangan six pack demi dilihat bagus sama cewek, karena nggak bakalan. Yang belum nikah ngelihatnya kayaknya menyeramkan, begitu ya. Yang sudah nikah ngelihatnya buat apa, begitu kan? Benar. Tapi kita olahraga aja, kita olahraga supaya kita olahraga. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana tubuh ini bisa diolah. Pencapaian kita bisa sampai mana sih? Gitu. Jadi saya olahraga juga sebetulnya arahnya lebih ke arah sana sih. Saya kutip si Socrates begitu ya, nggak pantas buat seorang laki-laki kalau dia tidak pernah melihat potensi tubuh yang sesungguhnya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Itu kata Socrates. Jadi sebenarnya basically cuma pengen tahu aja kita bisa menanggung beban seberapa besar. Nggak dapet six pack, ya nggak apa-apa juga, yang penting sehat gitu. Iya. Gua masih ingat satu meme ya waktu itu, berarti kurang lebih 1 atau 2 tahun yang lalu lah sebelum pandemi, lagi ya ini apa soal six pack ini. Teman gua ada kirim six pack community katanya, if your body is like number 6 katanya, join the team. Number 6 gitu kan jelas perutnya bulat gitu. Jadi six pack community itu if your body is like number 6 katanya. Bukan six pack kotak-kotak. Jadi dari teman-teman yang belum kenal kami bertiga, yang rajin olahraga di sini dan fitnya mungkin kalau di skala 0 sampai 100 itu udah 95 ya ini Ko Shemukse atau Ko Jimmy ini. Saya sama Alex, kayaknya nama Alex itu nggak suka olahraga gitu, nggak tahu apa masalahnya. Mungkin ibu itu Anto kali ya, kalau Anto mungkin rajin olahraga gitu. Atau Ade ya, mungkinnya Ade bisa ya. Ade belakangnya Rai gitu ya kan. Ini bisnis saya sama Pak Alex juga sekarang bisnisnya kan nasi goreng sama martabak, salah pisan. Harusnya bikin bisnisnya bisnis gym. Jadi sehat gitu kan. Jadi six pack tadi. Tapi memang sesuai Ko Jimmy bikin gym gitu. Kita aliran sebenarnya rada-rada positif negatif ini yang nih jadinya nih. Ya seru. Betul. makanya kan ngobrol aja itu J-nya di tengah gitu kan. Di sandwich gitu kok, dirempuk. J-nya di tengah. Bukan dirempuk. J kan itu inisial juara juga. Jadi di tengah gitu. Iya. Ngerangkul. Kita jadi rada-rada was-was nih karena kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik sebetulnya. Ya, yang pasti buruk sih. Pasti buruk ya. Tapi tergantung kembali ke motivasi orang untuk berolahraga atau tidak berolahraga, itu kembali ke motivasi masing-masing. Karena sebetulnya saya bukan melatih orang untuk dapat six pack, saya ngelatih orang tuh untuk mendapatkan berat badan ideal. Dan sebetulnya saya ngelatih orang untuk menolong dia mengembangkan lifestyle yang lebih baik sih sebetulnya. Karena gemuk itu karena lifestyle, kurus juga karena lifestyle. Punya bentuk badan yang baik itu karena lifestyle, punya bentuk badan yang kurang baik juga itu karena lifestyle. Jadi sebetulnya lebih ke arah mengubah lifestyle-nya supaya bisa mendapatkan hasil yang dia mau sih sebetulnya, bukan hasil yang saya mau. Kita kan cuma coach. Jadi kita tolong orang untuk mendapatkan hasil yang dia mau. Begitu. Betul. Kalau saya itu untuk memastikan bahwa istri percaya bahwa saya itu setia kok gini. Oh, gitu. Jadi saya memastikan gemuk itu adalah nih. Jadi istri, waduh kamu pergi sana. Oh tenang, nggak akan tertarik sama yang gemuk. Saya bilang.
Jadi dia tenang gitu. Oh ya, mau cowok gemuk gini siapa yang mau lah. Justru terbalik, itu istri nggak ngerti. Cowok six pack itu cewek nggak ada yang mau. Oh ya. Cowok yang mau. Kacau gini. Kalau six pack-nya ternyata nggak jadi 6, ternyata jadinya 5. MU sama Liverpool 4-1 kok, 4 di kiri, 1 di kanan. Atau 3-2. Maunya 6, 3 kiri, 3 kanan. Kalau salah 4-1. Iya, iya. Silakan juga. Iya, iya. Mm-mm. Nah, sekarang gini, memang kan COVID-19 kan mempengaruhi cara kita melihat tubuh ya. COVID-19 Iya. mempengaruhi cara kita melihat ekonomi nggak? Melihat bisnis? Pastilah. Coba gimana? Kalau menurut gua sih pengaruh. Kalau gua pribadi ya sebagai pelaku pasar, waktu awal-awal nalurinya how to survive. Nalurinya gitu. Jadi waktu awal-awal terus tiba-tiba kagak ada yang beli martabak nih. Martabaknya makin sepi, atau misalnya yang beli nasi goreng makin sedikit, yang beli sushi makin sedikit. Wah, apa nih? Jadi pemikirannya langsung how to survive. Tapi seudah berjalannya waktu, kan kita melakukan plan B, plan C, plan D gitu kan ya, coba-coba begitu. Tapi ya kalau gua sih naluri pengusaha gua mah ini udah lakukan rencana B, C, D, tapi langsung gua udah mulai menginjak bulan ketiga, bulan keempat itu gue udah mulai mencari sekoci penyelamat yang lain gitu. Sehingga lebih baik gue diversifikasi bisnis gitu. Maksudnya sambil lihat-lihat aja ada peluang apa yang misalnya seperti contoh kemarin ini ada adek gue bilang cryptocurrency lagi bagus atau gimana gitu. Gue iseng-iseng aja masukin 500.000 gitu, cuman buat belajar doang. Jadi peluang-peluang seperti itu dicoba, tapi lebih ke arah mana yang kira-kira seret. Sama aja seperti kita nebar jala, berapa jala gitu. Ada jala yang ini, ternyata jalanya kalau yang di sebelah sini tuh perilakunya ikan-ikannya kayak begini, ini kayak begini, ini kayak begini. Coba-coba lagi dipilih, tapi nggak meninggalkan yang core, yang utama. Sebetulnya kalau bicara ninggalin core sih, gue udah bisa dibilang ninggalin core utama gue kan. Core utama gue tadinya kan di bangunan ya, udah hampir ditinggalin karena waktu awal COVID-19 siapa yang mau perbaiki rumah? Hampir nggak ada lah, semua berusaha sendiri. Sekarang perilakunya juga kalau ada rusak-rusak apa di rumah itu udah mulai do it yourself. Jadi akhirnya browsing YouTube. Iya, browsing YouTube, cara betulin ini, cara masak ini, apa kan semua do it yourself. Dan di toko-toko bangunan gitu. Juga pakai do it yourself sih sebetulnya. Ya, kalau jual paket-paket do it yourself mah sebetulnya lumayan, masih bisa gitu. Di toko bangunan udah mulai bro. Jadi ngedempul sendiri, mereka udah sediain satu paket nih, alat dempulnya, ininya, semua udah disediain. Jadi karena memang trennya sekarang ya do it yourself. Iya. Gitu. Ya itu menurut gua itu cara pandang yang berubah dari sisi dunia usaha seperti itu. Kalau Bapak konsultan digital gimana Pak memandang perubahan ekonomi ini Pak? Nah itu menarik ya. Jadi ada satu analisis dari McKinsey ya, baru rilis minggu lalu deh, masih di oven. Jadi McKinsey itu dia menginterview 300 eksekutif di seluruh dunia ya. 300 yang dianggap sebagai berhasil lah untuk mengatasi masalah COVID gitu ya. Nah memang 1% dari 300 yang ini mengatakan bahwa mereka itu bisa berhasil karena mereka merambah ke dunia digital. Jadi dalam artian ketika customer itu tidak bisa dijangkau dengan cara-cara yang lama, misalnya selama ini ada canvasser yang datang ke tempat saya, atau ada sales, atau ada orang yang promote gitu. Nah sekarang orang itu nggak bisa bagi brosur, orang itu nggak bisa datang, orang itu nggak bisa ketemu. Nah sehingga customer-nya kan masih ada di sana kan, masih ada di luar sana gitu. Cuma gimana cara mengontak mereka kalau harus ada social distancing, harus ada physical distancing gitu.
Nah, ini kan cara-cara digital. Dan dengan cara digital ini ternyata jadinya maju banget gitu. Maju banget dalam artian kan bisa dengan harus ke Semarang, Surabaya, ke Jogja. Sekarang tinggal dengan Zoom aja gitu. Jadi hemat biaya, hemat energi, terus kemudian menolong mengurangi apa namanya carbon emission gitu. Jadi karena kita kan nggak naik pesawat, kita nggak naik mobil, kita nggak naik kereta api. Jadi sekarang ini dengan digital kita bisa menjangkau customer gitu. Nah ini yang menarik adalah bukan cuma untuk usaha besar. Saya sama Alex pun sekarang mainnya tuh udah WhatsApp, mainnya Instagram, sebentar lagi kita mau main Facebook, Ads gitu. Itu yang kita lakukan gitu, karena customer kita bagi-bagi brosur kita coba ya Lex kemarin ya, nggak terlalu banyak tuh yang bawa brosur gitu. Malah yang Iya loh Bro Jim, itu 3.500 brosur yang balik datang ke kita tuh di bawah 100. Persentase kecil banget itu. Kecil. Malah sekarang Alex tuh mainnya WhatsApp terus sih. WhatsApp terus sama Instagram. Instagram kita lagi coba gitu. Walaupun Instagram tapi sekarang kita udah merambah ke dunia digital. Itu yang perlu gitu. Begitu? Ya. Dan Lalu di kreatif. sirkuit lu kayaknya ya. Lama gitu. Nggak bisa dengan cara-cara lama terus baru. Nah ini saya bilang, ya karena keadaan begini ya korban lah gitu. Nah toh di luar sana ternyata ada juga tuh yang lagi COVID malah bisnisnya bertambah besar gitu. Ya. Karena kan manusia tuh katanya dianugerahi sama yang di atas, otak itu masih ada 90 putus bro. belum digunakan gitu. Itu kan udah dikasih dari atas kan. Nah pertanyaannya adalah gimana nih cara tap in ke otak yang 90-99% itu belum digunakan. Nah kalau saya sih usulnya makan wasabi yang banyak sih. Bro, saya ada pertanyaan nih. Bro Alex, saya ada pertanyaan. Langsung kena tuh, makanya orang Jepang pintar-pintar. Saya ada pertanyaan. Ya. Pertanyaannya begini, simple banget. Di tengah-tengah era digital seperti ini, di mana kita mengupayakan pertumbuhan bisnis secara digital, ya. Apa yang harus dilakukan oleh manusia-manusia prasejarah seperti saya, misalnya begitu ya, manusia-manusia zaman dinosaurus yang sebelum pandemi tidak terlalu akrab dengan teknologi, setelah pandemi sekalipun terseok-seok di tengah-tengah upaya-upaya ekonomi yang menggunakan teknologi tingkat tinggi. Ada saran nggak, Bro Alex, sebagai konsultan? Apa sih yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang seperti kami nih, yang sebetulnya sangat-sangat awam mungkin ya dengan teknologi yang ada, atau bahkan mungkin dengan jargon-jargon digital atau jargon-jargon teknologi saat ini. Ada gak saran yang bisa diberikan? Ya. Jadi kalau misalnya kita bandingin ya Kojim dari industri 3.0 ke 4.0, kalau kita misalnya sekarang buka misalnya Lotte Grosir gitu, atau kita buka Carrefour atau supermarket lah gitu ya. Supermarket, Alfamart, semua ini mereka itu menunggu datangnya traffic, artinya orang itu akan datang. Restoran itu orang akan datang dengan sendirinya. Jadi artinya kita pasif menunggu kalau di 3.0. Kalau di 4.0 kita nggak pasif menunggu. Kita datangin mereka. Kalau Kojimi dekat-dekat sama resto-resto KBP, dengan dekat restorannya Alex dan Alex, itu pasti udah kena sama WhatsApp-nya kita, pasti kena sama SMS-nya kita, kena sama Facebook Ads-nya kita gitu. Artinya apa? Instead of reaktif, kita kejar proaktif gitu. Misalnya gini, selama ini misalnya kita melayani satu umat misalnya kok ya. Nah sebelumnya kan kita itu menunggu gitu. Nah di sini instead of menunggu, kita menyerang kok. Kita proaktif yang bikin gitu. Jadi jangan sampai, karena si customer juga bingung gitu, gimana caranya ya supaya gue bisa menikmati yang sebelumnya gue nikmati, tapi hari ini gue terkendala, gue mau ngundang nggak bisa datang,
gue nggak punya crowd gitu. Nah, IG Talk seperti ini, atau sekarang ada kalau punya iPhone ya udah mulai masuk Clubhouse gitu kan. Nah itu proaktif, itu yang satu. Yang kedua adalah kalau di 3.0 kan selalu ngomong tentang kompetisi, saya yang memulai semuanya gitu. Tapi kalau di 4.0 nggak apa-apa lah hotelnya punya orang lain, yang penting teknologinya saya. Nggak apa-apa lah motornya sama orang sopirnya punya orang lain, tapi teknologinya saya gitu. Jadi di situ udah era kolaborasi kok. Makanya Alex ketemu sama Alex bukannya apa dengan martabak sebelah, enggak. Saya inilah langsung joinan sama si Alex. Lex, gue join sama lo gitu. Nah itu kolaborasi kok. Jadi kolaborasi. Mungkin kita bisa kolaborasi dengan orang yang sejenis profesinya dengan kita, atau bisa berkolaborasi mungkin cross ini kayak seperti kita bertiga ini, kita lagi kolaborasi nih, satu konsultan, satu pengusaha, satu rohaniwan gitu, atau satu apa namanya fitness trainer gitu, atau nah karena customer tetap masih ada di sana, customernya bingung gimana untuk menikmati yang sebelumnya, ya kita harus mendekati mereka, itu sih. Ya, jadi prinsipnya mah jemput bola lah ya. Gitu. Nah, terus alih-alih kita memberikan produk ya, selama ini misalnya kalau produknya saya sama Alex ya martabak sama nasi goreng gitu. Nah, sebetulnya yang kita mau berikan tuh sebenarnya solusi gitu. Solusi atau misalnya gaya hidup lah. Misalnya, bisa nggak ya, misalnya nasi goreng ini atau martabak ini menjadi bagian gaya hidup, bukan produk gitu. Karena kalau produk itu ya produk cuma ada harganya doang gitu. Tapi kalau misalnya ini adalah bagian dari gaya hidup, saya tuh nongkrong ke tempat kopi bintang misalnya, itu karena ada lifestyle-nya kan, karena dia memberikan solusi, bukan cuma sekedar saya minum kopi di sana, tapi dia menyediakan tempat yang nyaman buat saya untuk kerja, tempat yang nyaman buat saya ketemu orang, tempat yang nyaman buat saya untuk kelihatan keren gitu, seen and be seen gitu. Jadi kita memberikan dengan kreativitas dan inovasi, kita memberikan solusi atau satu nilai tambah. Nah itu yang berharga lah di masa ini. Misalnya zaman dulu kita nggak bisa punya supir pribadi kok, karena kita orang biasa, rakyat jelata gitu. Tapi hari ini tiganya dari kita masing-masing kita itu bisa dapat supir pribadi, bisa milih mobil dia bawa sendiri, terus bisa milih bintangnya, mau bintang berapa yang kita mau gitu. Betul. Nah itu yang value add, solusi yang wow, ini jadi lifestyle saya gitu, bahwa saya malas pergi ke restoran, kan lagi COVID begini, mending pesan aja gitu. Aduh saya mending gue kirim orang aja gitu. Itu kan yang value add atau solusi-solusi yang baru lah, kreativitas, inovasi. Jadi bukan teknologinya, tapi prinsipnya ya, 4.0 itu jemput bola. Iya, jemput bola, Pak. Kan. Cuman karena kolaborasi, kebetulan teknologinya, kebetulan kolaborasi juga. Ya saya pikir sih kolaborasi paling tepat ya. Karena saya nggak punya teknologi, saya bisa kolaborasi dengan yang punya teknologi, tapi nggak punya produk misalnya. Benar. Ya, betul. Saya punya produk, tapi saya nggak punya teknologinya. Nah, kolaborasi dengan yang punya teknologi tapi nggak punya produk. Atau kita punya produk nggak punya bayar kok misalnya. Nggak punya apa? Kolaborasi dengan yang punya bayar. Contoh kan, KFC dia kan nggak punya kaset, nggak punya CD kan, tapi dia punya network ayam gitu. Iya. CD aja di situ, laku deh. Iya. Lucu ya, jualan ayam jadi jualan CD juga. Nanti kalau begini kita kerjasama dengan Alex dan Alex begitu, iya kan? Bisa. Langsingkanlah begitu. Jadi pas dari depan pintu langsung saja, sok langsung ke payun. Ke tukang heula langsung teu naon pesen heula. Nah, pas udah habis pesen, habis makan pintu mau keluarnya langsingkanlah. Masuk lagi langsungkanlah. Betul. Kayaknya nanti kita bikin satu tempat namanya
Bisa jadi ide menarik tuh. Langsung launching. Ya. Setuju. Ini informasi yang saya pikir teman-teman yang di luar sana ya, yang mengikuti acara kami, ini informasi yang berharga sekali. Artinya teman-teman nggak usah merasa kita itu nggak ada jalan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Justru ada banyak cara di mana kita bisa mengembangkan usaha dan survive begitu di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Salah satunya seperti yang tadi Bro Alek konsultan katakan, dengan berkolaborasi begitu ya, dengan cara lebih agresif jemput bolanya begitu. Saya sih merasa ini membuka wawasannya, karena saya jadi merasa tidak terbebani. Saya nggak merasa gua harus belajar ini, gua harus belajar itu lagi, nggak harus. Gua cukup tahu cari siapa yang bisa gitu diajak kolaborasi. Mindset. Iya. Benar. Misalnya gini, untuk apa kan kebetulan Ko Jimmy kan rohaniwan ya. Pasti di luar sana banyak yang membutuhkan bantuan, penguatan atau misalnya penyegaran rohani, karena fatik kok ini dengan kondisi saat ini kan fatik kan. Mungkin nanti Ko Jimmy bisa sekarang marketing atau pemasaran yang jago gitu. Terus nanti dia yang bantu untuk bukain platform-platform. Nanti Koko tinggal ngomong doang gitu, tinggal memberikan advice rohani atau misalnya hal-hal yang baik. Itu langsung udah gitu. Karena kita bingungnya adalah gimana cara buka platformnya kan dengan yang baru ini kan. Nah itu Halo, bisa Joshua. dilakukan. Itu sih. Iya. Saya pikir ya memang perlu sih banyak, Bro Alek, karena sebetulnya saya pikir hal penting yang perlu dimiliki sebelum menguasai teknologi apapun atau sebelum mengupayakan langkah-langkah bisnis apapun adalah mempersiapkan mindset. Mindset. Jadi saya punya pengalaman misalnya dengan teman begitu ya, yang di tengah kondisi seperti ini, kondisinya kejepit banget, tapi mindsetnya bukan jadi gini, dia merasa powerless terhadap situasi ini, dan saya coba bukain jalan. Cuma memang jalan yang saya bukain ini adalah you have to do something, you have to work, gitu, you have to earn. Nah, cuma karena mindsetnya adalah saya udah powerless dan selama ini saya ditopang oleh orang lain, maka dia berharap bantuan yang lebih bersifat saya langsung memberikan bantuan mentahnya begitu istilahnya kayaknya gitu. Nah ini kan yang sulit gitu yang sulit. Kalau kita baca Alkitab misalnya begitu ya. Kalau kita baca Alkitab kita harusnya memahami bahwa ada hal-hal yang seutuhnya diserahkan Allah kepada kita. Tapi ada hal-hal yang memang ada di dalam tangan Allah. Misalnya contoh begini, dalam kitab Keluaran gitu ya. Bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, di dalam perjalanannya, bangsa Israel yang lemah itu menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak halangan. Bangsa Mesir mengejar bangsa Israel sampai ke depan Laut Teberau. Di tengah-tengah kondisi terjepit, Allah melakukan mujizat. Di dalam perjalanan, bangsa Israel merasa, saya mau makan daging. Nggak ada daging. Tuhan sediakan daging. Saya mau makan sesuatu. Tuhan sediakan mana. Saya mau minum di tengah-tengah kondisi kering. Tuhan yang membuka batu cadas, mengeluarkan air dari sana. Jadi di tengah-tengah kondisi ketidakberdayaan bangsa Israel, sementara situasi di sekelilingnya juga tidak memungkinkan, Allah intervensi. Allah melakukan satu mujizat yang luar biasa. Tetapi dalam perjalanan itu, Allah meminta satu dari bangsa Israel, ketaatan pada hukum Taurat. Mengasihi Allah dengan totalitas. Mentaati Allah. Ini bagian kita. Bagian yang tidak akan Allah ambil alih. Jadi yang ingin saya katakan adalah ada bagian-bagian yang tidak akan Allah ambil alih dalam hidup ini. Jadi jangan ngarepin mujizat di dalam bagian-bagian yang Tuhan tidak akan ambil alih. Contoh, Tuhan tidak akan ambil alih peran kita sebagai seorang ayah. Tuhan tidak akan ambil alih peran kita sebagai seorang suami. Tuhan tidak akan ambil alih peran kita sebagai seorang pria yang harus earn something for his family. You have to work. Jangan ngarepin kasihan. Jangan nunggu duit turun dari langit. Jangan.
Lu kerja. Lu kerja. Jangan ngarepin belas kasihan. Lu kerja gitu loh. Masalah apakah Tuhan nanti akan berikan belas kasihan atau ada orang yang akan memberikan belas kasihan itu satu hal. Tapi we do our part. We do our obligation. Itu sih mindset yang harusnya kita punya dulu. Nah, udah punya mindset kayak gitu, baru kita bisa what shall I do? Apa yang harus dilakukan? Saya harus bagaimana? Saya mau bisnis apa begitu? Itu yang harus yang baru kita bisa pikirkan bersama. Udah kepentok, baru mikirin aja gimana kolaborasi yang baik. Tapi kan harus ada fighting spiritnya dari pihak kitanya gitu loh. Tepat. Iya. Tepat. Karena kan fighting spirit itu kan kita entusiasme kan. Fighting spirit itu antusiasme kan. Dan antusiasme katanya kan berasal dari entheos, artinya en itu di dalam, theos itu Tuhan. Ketika di dalam kita ada Tuhan, di dalam kita ada iman pada Tuhan, kita akan menjadi orang yang antusias. Betul. Nah, itu kalau di bisnis tuh ada konsep sekarang itu konsepnya di bisnis itu ada konsep namanya abundance. Jadi kalau kita ngomong tentang Bapak Ekonomi, ya, Bapak Ekonomi selalu bilang bahwa bagaimana kita mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Nah, itu kan yang kita diajarin waktu kita di sekolah, kita bilang bahwa sumber daya terbatas. Nah, itu adalah diajarkan oleh Bapak Ekonomi zaman dulu. Tapi orang-orang sekarang yang di industri 4.0, kita punya namanya abundance mindset atau kelimpahan mindset. Misalnya gini, zaman dulu saya kalau moto itu harus pakai film. Kalau saya filmnya beli yang 24, cuma 24 kali jepret. Kalau 36 kali jepret. Iya. Kalau habis gimana? Semoga ada bonus lah, biasanya suka ada 1 atau 2. Ya udah happy lah. Tapi setelah habis ya, itu namanya scarcity atau kelangkaan. Orang sekarang mikir, gimana ya caranya supaya gue itu nggak harus dibuatlah kamera digital, dibuatlah HP. Selama memori HP-nya nggak habis, kita bisa jepret. Mau sepuasnya, mau setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Saat ini kita jepret juga nggak ada masalah, karena dari scarcity sudah menjadi abundance. Nah, yang kedua adalah contohnya yang lain adalah musik. Jadi dulu kalau kita mau musik di Sarang atau ke Aquarius tuh, atau toko-toko kaset tuh yang di kota desanya. Kita cari kasetnya nggak ada. Kok ada Bee Gees nggak? Nggak ada. Queen ada nggak? Ada, katanya. Bon Jovi punya nggak? Kagak punya. Dia bilang habis. Kalau habis ya habis, nggak punya gitu. Terus CD gimana? Kalau CD-nya habis ya habis gitu. Jadi yang kita mau nggak dapat. Nah, gimana yang scarcity itu menjadi abundance? Sekarang dibuatlah MP3, dibuatlah Spotify, dibuatlah Apple Music. Kita sekarang nggak pernah dibilangin, sorry ya musik lu nggak ada. Mau dengar musik, buka aja YouTube. Mau dengar musik, buka aja Spotify, buka aja musik. Ada semua. Contoh lain buku. Dulu kalau kita nyari buku di Gramedia, habis bukunya. Coba cariin dong di cabang lain. Dicariin, waduh ada di cabang Jakarta Utara atau Jakarta Timur gitu. Sekarang nggak ada, semuanya pakai e-book aja, nggak pernah namanya udah nggak cetak Pak, habis, out of stock, ada yang nggak ada, abundant. Jadi dari sumber daya yang katanya terbatas, sekarang dibikinnya abundance. Dan ini mindset ini luar biasa di anak-anak muda ya. Kalau misalnya dulu ya, misalnya gini, ketika kita lahir tahun 70-an nih. Teman-teman yang milenial lahir tahun 85 ke sana. Yang generasi alfa lahirnya tahun 90 sampai 2000. Yang sekarang udah generasi apa nggak tahu, aja 2000 ke sini. Ketika kita fisik di dunia, udah habis semua kan, tanah udah pada dibeliin. Waktu masih murah, kita belum lahir. Waktu kita lahir, harganya udah melangit. Kita udah, waduh, mau beli tanah gimana caranya? Tanah itu terbatas, limited, scarce. Scarcity, langka gitu. Nah, hingga gimana nih anak-anak muda sekarang menyikapi ini? Mereka buatlah yang namanya aset digital. Main game, bikin diamond. Orang harus beli diamond pakai uang beneran. Uang benerannya dikumpulin, dia akhirnya bisa beli properti. Dia bisa beli tanah, dia bisa beli emas. Gitu. Bikin apa lagi? Cryptocurrency. Bikin apa? Asetnya aset digital. Karena aset digital
itu tidak terbatas. Mau berapa banyak bikin aja. Kalau emas terbatas, minyak terbatas, batu bara terbatas, tanah terbatas. Scarcity, is like ekonomi. Bagaimana menggunakan sumber yang terbatas untuk keuntungan atau kebaikan minimal gitu kan. Tapi bapak ekonomi kita ternyata terbukti salah gitu. Karena is never scam. Jadi dari atas Kojimi dikasih berkat, berkatnya nggak berkat juga. Alex bisa dapat berkat juga gitu. Bukan artinya, aduh berkat gue dikasih sama si Kojimi, gue nggak kebagian. Aduh, gue dikasih sama si Alex 2 nih, gue nggak kebagian. Nggak kan? Bukan scarcity. Di dulu juga scarcity. Tapi gini, Lex, saya jujur saya merasa konsep ini sangat menarik nih. Konsep ini sangat menarik artinya dan menarik dan sebetulnya buat saya pribadi generasi dinosaurus ini saya merasa ini sesuatu yang ngeganjel, jujur ngeganjel. Informasi ini ngeganjel. Nggak bisa saya terima, bukan nggak bisa saya cerna, nggak bisa saya terima gitu. Ngerti bedanya ya? Gua nggak terima, gua nggak seneng dengernya begitu istilahnya. Tapi ini realitas yang harus saya hadapi begitu. Saya pikir nanti kita perlu bikin topik ini gitu secara lebih mendalam, Bro Alex Resto. Kita buka, kita ngomong topik ini lebih dalam. Artinya topik yang saya ingin bicarakan tuh yang begini, encrypted sumber tidak terbatas, gue bikin diamondnya dibeli, diamondnya digital tapi dibeli dengan uang beneran. Begitu. Ya. Ya. Whether you like it or not, it happen. Tapi I don't like it. Gitu, I don't like it. Tapi sebelum saya memutuskan sesuatu secara teologis atau memutuskan action yang harus saya lakukan, kan saya harus memahami lebih dalam soal ini. Kita bikin satu topik mendalam tentang ini gimana? Artinya gini, kita coba bukain di tengah-tengah kondisi COVID ini, kita coba bukain possibility kepada orang-orang yang dengerin kita gitu loh. Dan kita coba, gini kan, Bro Alex konsultan kan memang dunianya, dia melihat ini secara real, dia mengalami ini setiap hari. Dia ada di gelombang yang memungkinkan dia berselancar di tengah-tengah kondisi seperti ini. Sementara saya ada di belakang. Orang-orang udah naik speedboat, gue masih naik sampan. Tapi gue bukan sendirian nih. Ada banyak orang yang kayak gue nih. Gitu loh. Nah, untuk survive, kita harus ngerti nih, apa sih sebetulnya dunia yang kita hadapi. Cuma masalahnya yang gue pikirin gini, orang-orang yang naik speedboat, mungkin kebablasan berlayarnya gitu loh. Mungkin kebablasan berlayarnya. Nggak tahu juga. Yuk kita coba bahas ini di dalam pertemuan berikutnya. Usulan. Iya. Tapi jangan terlalu dalam menit lagi nih. Kenapa? Jangan terlalu dalam seperti Palung Mariana, 12.000 meter di bawah laut. Itu dia. Ya, itu dia. Ini kita tinggal punya berapa menit, Bro? Kalau kita mulainya jam 6, mulainya jam 5 kita udah habis. Enggak. Tadi kan kita telat pasti. Di tab itu tombol live-nya coba, Bro. Kelihatan nggak? Mulainya kita masih nggak kelihatan. Live, tombol live itu, live-nya di tab aja. 43 menit kita. Oh, udah 43 menit. Berarti masih punya 17 menit. Lumayan. Iya. Lumayan, ini bisa dilanjut lagi. Kojimi karena saya respect sama Koko, tapi kayaknya secara umur kita kurang lebih sama nih, Kojimi. Jadi kalau Kojimi dinosaurus, kita cuma beda varietas doang. Nah, saya mungkin ini plus gitu. Ya, beberapa dari kita gitu ya. Sebenarnya saya lebih ngelihatnya begini, lebih ngelihatnya bukan masalah perbedaan usia, tetapi perbedaan cara berpikir dan bagaimana kita dibesarkan dengan siapa kita bergaul. Itu yang membedakan, gitu. Saya berada di tengah-tengah lingkungan yang
secara apa ya? Saya berada di tengah lingkungan yang tidak kondusif buat saya. Saya besar di tengah-tengah lingkungan yang tidak mempersiapkan saya untuk menghadapi situasi yang sangat digital. Gitu. Di saat ini saya tidak berada dalam lingkungan yang kondusif untuk saya bertumbuh. Gitu. Jadi saya harus bergerak dari posisi di mana saya berdiri menuju ke posisi di mana saya seharusnya berada. Dan itu berarti saya harus menelanjangi cangkang saya, membuka cangkang saya sendiri, membuka kulit ari saya sendiri dan bergerak ke sana. So saya tahu kalau saya nggak berusaha untuk itu, nggak ada orang yang bisa menolong saya. Gitu loh. Iya kan? Nah, dan saya berpikir bukan cuma saya. Ada banyak yang kayak saya begini, ada banyak sekali. Gitu. Jadi akan sangat menolong jika Bro Alex konsultan ini bisa membuka begitu ya banyak pikiran. Dan paling nggak kita berbenturan secara konseptual. Kenapa? Sebab dengan benturan-benturan konseptual itu kita bisa menemukan celah-celah kesamaan, celah-celah prinsipil yang menolong kita untuk bisa bertumbuh bersama. Gitu. Benar. Ini saya waktunya paling cuma tinggal sekitar 10 menitan ya. Tadinya gue tuh sebetulnya pengen bahas ada satu isu menarik. Tapi ya udahlah, nanti kita simpan dulu. Iya. Ya tadi ya memang lanjutin. Abundance itu kan sebetulnya defying the law of economics yang dulu bapak-bapak ekonomi itu coin itu berubah. Tapi kalau kita mau jujur, dunia kita sekarang cuma fisik aja. 20 tahun lalu dunia kita hanya dunia fisik. Hari ini tiba-tiba ada dunia digital yang sama besarnya, bahkan lebih besar daripada dunia fisik kita gitu. Bahkan sekarang aja kita sedang dunia digital sama sadar gitu. Saya sama Ko Jimmy secara orang saya belum pernah salaman. Tapi kita udah seperti teman dekat nih. Iya. Yang saya nggak terima, yang saya sulit untuk masuk dalam pikiran saya, Bro Alex, adalah begini. Kita ambil contoh latihan Muay Thai. Oke? Sekarang orang latihan Muay Thai kan bisa online. Yes. Betul kan? Orang latihan Muay Thai bisa online. Jadi banyak orang bikin program-program ngelangsingin secara online. Iya. Orang bikin program latihan secara online. Sebagai praktisi, saya memahami dengan pasti bahwa ada teknik-teknik tertentu yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa diturunkan. Gitu. Contoh misalnya, orang bisa memberikan pukulan jab, cross, bisa ngelihat. Tetapi perlu personal touch dari si pelatih untuk menunjukkan bahwa dia perlu sedikit memutar pinggangnya, perlu sedikit memutar ankle-nya, begitu untuk mendapatkan power yang tepat, gitu loh. Dan ini kadang nggak didapatkan melalui pertunjukan yang kita lihat secara online. Artinya, buat saya ada hal-hal yang memang bisa diberikan secara online, tetapi ada hal-hal yang nggak bisa, gitu loh. Contoh lain, kita bertiga nggak ketemu. Saya di Jakarta, ya. Duo Alex ini ada di Bandung, gitu. Saya kopi. Itu Alex ada di Jakarta juga. Kita terpisah secara jarak, gitu ya. Saya minum kopi. Alex yang di Bandung, Susu coklat. Alex konsultan nggak minum apa-apa kayaknya, begitu ya. Saya minum kopi, Alex di Bandung minum susu coklat, Bro Alex konsultan nggak minum apa-apa. Artinya secara fisik kita nggak gitu, tapi kita bisa ada hubungan yang baik. Cuma secara fisik nggak. Satu sisi bisa digital seperti ini, tapi hal yang nggak bisa gitu. Kayak misalnya, nggak bisa gua ngasih tau lu, mukul mesti begini nih. Bentuknya kayak gini. Mungkin ngomong bisa, tapi nggak pernah dapat gitu. Seperti yang seharusnya kalau ketemu tatap muka. Gitu loh. Itu yang buat saya tuh, gimana gitu ya. Ini gimana gitu maksudnya. Tapi, gitu loh Bro Alex. Gua harus menerima kenyataan bahwa zaman ini menggerus pemahaman gua.
Iya, Gitu loh. benar, benar. Iya. Gue mau Iya, ngotot nggak bisa, gue ngajarin Muay Thai kalau lu ketemu langsung misalnya gitu. Tapi nggak bisa, zaman menggerus, nggak bisa, harus bisa gitu. Gitu. iya, betul, betul. Seperti inilah kok, maksudnya zaman dulu orang untuk bisa fotografi yang bagus dengan scarcity, artinya dia harus menggunakan 24 atau 36 Betul, betul. kesempatan di dalamnya untuk memotret dengan baik. Dan dia nggak bisa nunggu dulu, apa namanya, untuk cuci film, untuk ngeprint di kertas, itu dan momen yang dia tangkap juga nggak bisa balik lagi. Kalau kita kan motret bisa nangkep berikutnya kan. Kalau cuma beda berapa detik udah bisa, foto lagi sekali lagi tadi jelek gitu kan. Iya. Tapi kalau kita moto profesional nggak bisa kan. Nah, untuk keahlian seperti itu yang sudah diasah puluhan tahun, hanya digantikan teknologi dengan semudah itu. Kemudian dia bilang mau beautify nggak, mau pakai filter nggak, tiba-tiba kualitasnya jadi seperti yang profesional. Itu kayak nggak adil. Iya. Saya bisa sama klien-klien saya karena klien kebetulan yang sekarang ini rata-rata udah 50 ke atas nih klien-klien saya. Dia bilang, Pak Alex kok nggak adil saat ini? Iya, nggak adil banget. Saya juga dengan background saya, maunya sih dunia nggak usah berubah, capek berubah gitu. Tapi kenyataannya adalah dunia berubah gitu. Dan kalau kita nggak berubah, nggak bisa juga gitu. Kayak orang zaman dulu pakai telepon, kan nggak semua orang pakai telepon kan, tapi akhirnya semua orang dipaksa pakai telepon gitu. Terus pakai handphone barangnya karena udah nggak bisa hidup tanpa handphone. Bahkan baru ada risetnya, orang Indonesia itu men-spend sehari dengan handphonenya 8 jam 52 menit. Ini tahun lalu. 8 jam tidur, hampir 9 jam itu dengan internet. Itu udah segitunya gitu. Kalau nggak ngecek WhatsApp, ngecek Instagram, baca berita, baca buku, baca artikel, dengerin musik, nonton video, semua di handphone. Iya. Itu udah artinya udah lebih dari sepertiga hidup kita di spend di di dunia digital kan. Iya, iya. Ngeri sih. Iya. Iya, iya. Makanya kita perlu bahas lebih jauh kalau kayak gini ya. Perlu bahas bagaimana kita menyesuaikan diri. Kita perlu part 2 ya, part 2. Part 2 dunia digital. Dunia terbalik kan. Kalau zaman dulu kan bangun tidur, kamu cari dulu Tuhanmu gitu kan. Berdoa dulu, sembahyang. Sekarang enggak. Begitu bangun, karena dibanguninnya pakai alarm di handphone, langsung matiin handphone atau snooze, terus kemudian cek WhatsApp dulu. Habis itu cek WhatsApp, baru datang sama Tuhan gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi ada berhala-berhala sih kalau boleh dibilang ya. Iya, iya. Oke, gua rasa sih waktunya udah tinggal dikit ya. Iya. Iya, kita ucapkan salam perpisahan buat teman-teman yang sudah salam perpisahan. Jangan bosen lihat ngobrol aja. Iya. Karena memang kita cuma ngobrol aja. Teman-teman, kalau teman-teman mendapati bahwa ngobrol ini menarik, informasi yang teman-teman terima juga baik, boleh memberikan komplimen buat di salah satu wall kami, ya boleh di Alex Konsultan, boleh di Alex Resto, atau boleh di saya Jimmy Lucas. Nah, teman-teman kalau merasa ada masukan-masukan yang berarti, silakan chat kami secara pribadi. Lalu kemudian begini, kalau teman-teman merasa ada tema-tema menarik yang teman-teman ingin untuk kami bahas bersama dari perspektif keterampilan spesifik kami masing-masing, monggo, jangan ragu. Kami senang sekali jika kami bisa menggarap pemikiran-pemikiran baru. Kami bisa belajar, kami bisa diskusi bersama-sama, dan kemudian hasil dari diskusi tersebut, dari hasil belajar tersebut, bisa kami bagikan untuk kita pelajari bersama-sama. Begitu, sehingga kemudian kita sama-sama bertumbuh. Iya, betul. Benar, Bro, benar. Jangan lupa nanti beres ini di-share di IGTV lu aja ya.
Jadi siapa tahu ada yang mau nonton lagi dari awal, walaupun ada skip-skip, ada putus-putus, dan nggak Oke, dari siap. awal. Ya. Oke, kalau gitu kita akhiri aja hari ini dulu ya. Baik Kita ketemu semuanya. lagi Kamis depan. Ya, teman semangat. Salam virus, salam vaksin, salam virus. Salam Salam vaksin, sehat. salam virus. Ya, mau langsung divaksin. Ayo. Iya. Ya. Oke, semuanya sampai ketemu ya. Sampai Bless ketemu. you. Sampai ketemu, bless you. Bye-bye.